Deru perang akan terjadi di mana-mana dan siksa berat akan terjadi bahkan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti sebelum kedatangan Tuhan, mari kita buka ya, nggak bisa asal lewat saja. Roh Kudus menegurku, saudara. Haleluya, thank you Lord. Nah, kita buka Matius pasal yang ke-24. Nah, ini perikopnya khotbah tentang akhir zaman, ya. Bait Elohim akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari Bait Elohim lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan Bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya ini akan diruntuhkan." Nah, baru berikutnya, kalau saudara melihat di sini perikopnya apa? Permulaan penderitaan. Nah, jadi mari kita kembali ke pesan Tuhan menjelang tahun 2020. Nah, saya sudah beritahukan kepada saudara, jadi saya tidak terhutang ya. Di mana menjelang tahun 2020 Tuhan sudah katakan, anakku sampaikan kepada seluruh umatku, jikalau ini awalnya permulaan penderitaan akan dinyatakan di seluruh bumi. Nah, kita baca ayat ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi ini ada deru perang ya. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi deru perang belum kesudahannya, saudara. Ya, ini masih permulaan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sejalan kan dengan materai yang keempat? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa, saudara? Kita harus paham zaman baru yang Tuhan maksud itu di mana, ya? Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-9, menjelang zaman baru nanti, itu di saat dunia ini sudah benar-benar dikuasai di dalam satu peraturan, di dalam satu penyembahan, ya. Karena kita akan masuk ke zaman itu. Kita akan masuk ke zaman era yang baru, ya. Tatanan yang baru, pemerintahan yang baru. Itulah yang disebut dengan zaman yang baru. Jadi sebelum semuanya itu tiba, itu berhubungan dengan tanda cip nantinya, ya. Karena setelah ditanda cip itulah nanti zaman baru dimulai, ya. Nah, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tadi dikatakan di Wahyu itu kalau sampai genap jumlah mereka yang akan dibunuh, sampai genap jumlah saudaramu yang akan dibunuh oleh karena kesaksiannya. Ya kan? Nah, di sini dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, pertanyaannya, apakah ini sesudah kedatangan Tuhan atau sebelum? Jadi kalau selama ini saudara berpikir ini setelah kedatangan Tuhan, itu pemahaman yang salah. Karena jelas-jelas tertulis di dalam Matius, kitab Injil ya. Jadi berarti di sini kita harus belajar jangan hanya telan bulat-bulat ya. Apa yang dikatakan oleh gembala
atau domba yang Tuhan percayakan di zaman ini, ya. Tetapi baca Alkitab saudara supaya banyak pengertian dan pengetahuan, karena telah banyak gembala-gembala yang berjalan atas karena doktrin organisasi masing-masing. Namun bagi kita yang menjadi gereja Tuhan, yang menjadi bait suci yang kudus, harus benar-benar memahami tentang pemberitaan-pemberitaan yang telah dibukakan bagi kita di dalam firman Tuhan, ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang yang akan murtad, artinya apa? Banyak nanti anak-anak Tuhan, bahkan banyak nanti Kristen itu sendiri yang tadinya mereka percaya sepenuhnya, tetapi karena peraturan-peraturan segala sesuatu nanti yang akan diberlakukan, nah ini mulai menyimpang. Karena mulai nanti mereka tidak mengenali, hikmat itu mulai hilang daripada mereka, ya. Karena Tuhan mau supaya kita tetap mendapatkan hikmat akan apa yang harus kita peroleh di zaman ini, ya. Nah, dan bahkan di sini dikatakan akan menyerahkan saudara mereka, ya. Akan banyak nanti kalau ada yang menolak. Bahkan yang di dalam Tuhan ini sendiri yang menerima, yang mengatakan, oh mereka ada di sana, mereka bersembunyi di sana. Ini yang dikatakan menyerahkan itu, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu itu seperti apa nanti? Ya. Yang jelas saya ingatkan saudara di sini. Nabi palsu yang dikatakan yang tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan ini. Yang menyesatkan saudara dengan pemahaman-pemahaman dunia. Ya. Yang menyesatkan saudara supaya saudara dengan cepat menerima segala sesuatu. Jadi perhatikan, jangan asal menerima segala sesuatu. Tanya Tuhan. Kalau engkau tidak bisa langsung mendengar suara Tuhan itu secara audible, atau melalui suara lidah, atau melalui hati, tanya orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai di dalam karunia-karunia kenabian. Itu yang Tuhan pakai di zaman ini, ya. Nasihat, bahkan itu tidak kita dapatkan dari para imam dan para tua-tua. Kenapa? Kenapa orang yang bijak-bijak sana ini di dalam dunia? Kenapa orang yang berhikmat di dalam dunia ini? Kita tidak akan mendapatkan nasihat dari mereka di akhir zaman. Karena salahnya posisi mereka selama ini, yang menempatkan posisi mereka yang tertinggi di dalam segala jawatan. Sebab Tuhan mau kelima jawatan harus berdiri, harus ada yang menasihati antara yang satu dengan yang lain. Tetapi di zaman ini yang berdiri hanya satu, yaitu hanya gembala di dalam dunia, ya. Kalau gembala di dalam surga yaitu kekal, ya. Nah, jadi karena dia merasa dia yang paling benar, dia yang harus didengarkan, makanya hikmat Tuhan ini akan tertolak. Karena sudah lebih besar pikirannya, sudah lebih besar keakuannya. Gitu, ya. Nah, itulah makanya Tuhan tidak memakai mereka di akhir zaman ini. Tapi bagi mereka yang selalu merasa mereka yang benar dengan apa yang mereka terima. Karena banyak juga bahkan mereka bernubuat gitu. Tetapi tidak semua orang yang bernubuat akan mendapatkan wahyu. Wahyu itu hanya akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipakai sebagai penyambung lidah antara Tuhan dengan umatnya, ya. Nubuat itu banyak disampaikan kepada hamba-hambanya. Tetapi kalau pewahyuan yang secara spesifik itu hanya akan Tuhan berikan kepada yang Tuhan percayakan di dalam karunia kenabian. Nah, tetapi banyak kita lihat gembala mengabaikan karunia kenabian, padahal sangat dibutuhkan di dalam pelayanan untuk menyelidiki segala sesuatu dan untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi di muka bumi supaya domba-domba ini tidak tersesat, ya. Jadi kalau diantara kita yang mendengarkan ini ada gembala atau gembala lah tepatnya, tolong ya, supaya lebih peka lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam karunia-karunia roh di dalam pelayanan masing-masing. Kalau Tuhan pakai karunia kenabian, dukung mereka, ya. Karena itu yang kita butuhkan di akhir zaman, suara Tuhan. Karena itu akan dikerjakan, secara audible akan dikerjakan. Kalau ada yang menyangkal ya terserah mereka lah, ya kan gitu kan. Nah, oke. Banyak nabi palsu dan
Karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, yang kita tahu kasih semakin dingin itu sebelum kedatangan Tuhan, ya toh. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas? Sesudah itu, sesudah siksaan itu, sesudah segala kejadian itu, sesudah orang-orang kudusnya benar-benar terbunuh, barulah kesudahannya. Nah, jadi saudara nanti bisa lanjut di ayat yang ke-15, saya hanya baca perikopnya ya. Di sini dikatakan siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Berikutnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, disinilah dikatakan di ayat ke-29, jadi siksaan berat tadi ini adalah siksaan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti akan kita alami siksaan-siksaan yang berat. Bahkan di sini dicatat belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti lebih berat dari penyiksaan yang dilakukan oleh Saulus zaman dahulu ya. Jadi siap-siap, persiapkan dirimu akan hal itu ya. Jangan takut, ini harus kita hadapi ya. Jangan sekarang di saat dipaksakan untuk menerima segala sesuatu. Aduh gimana ini Bu, nanti aku gak bisa kerja, nanti aku begini, nanti aku begitu. Lah, ini masa training. Kenapa harus takut? Jangankan gak bisa kerja, kalau menolak, hari itu, di saat itu sudah benar-benar ketetapan daripada chip itu, membeli dan menjual pun gak bisa. Dengan kata lain, mati kelaparan, ya kan? Tapi harus mempersiapkan diri. Ya kalau memang harus mati untuk kemuliaan Tuhan, ngapain takut? Tubuh ini saja yang akan binasa. Jadi jangan menyayangkan segala apa yang kamu punya. Kalau itu memang benar-benar melanggar dari apa yang Tuhan firmankan. Nah, ini saudara kita digiring untuk seperti masa percobaan, ya. Karena tanda chip itu akan datang. Oke, nanti kita bahas ke sana. Nah, di sini lagi dikatakan kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Jadi sebelumnya akan ada siksaan yang berat sebelum kedatangan anak manusia. Nah, ayat ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi segera sesudah siksaannya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan jikalau kedatangan Tuhan tiba setelah apa? Setelah siksaan berat melanda bumi. Ya. Jadi persiapkan dirimu. Sudah banyak kita yang terlalu lama hanya menerima khotbah-khotbah kemakmuran dengan apa? Yang penting kita persiapkan hidup kita. Kita mengasihi, kita memberi, kita melakukan apa yang baik. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam penganiayaan. Kita tidak akan mengalami penganiaya berat itu sebelum Tuhan datang. Jadi itu akan terjadi, aniaya dan siksa berat itu akan terjadi setelah Tuhan datang. No, ini jelas dicatat di dalam Matius 24. Ya. Kalau kedatangan Tuhan itu tiba setelah
masa aniaya tiba di dalam bumi. Dan ini kalau kita baca ya, kita bisa buka di Zakaria. Tadi dikatakan di sini matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Nah, ini ada di Matius di Wahyu tadi ya, di Wahyu pasal ke-6 itu. Baca semua. Ini ada ya. Nah, jadi kita tahu di materai keberapa Tuhan datang. Karena ini ada pemberitaannya, ini ada di Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Dilanjut nanti ke Wahyu pasal yang ke-7, ke-8 dan seterusnya ya. Nah, saya juga kembalikan kita ke Zakaria. Di Zakaria pasal yang ke-13. Ini sepertinya mengalir saja ya. Topik saya tadi Yesaya. Nah, di Zakaria pasal ke-13 ayat yang ke-7. Di sini perikopnya, pedang menimpa umat baru. Nah, umat baru itu siapa? Nah, kita ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Luar biasa kan? Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Di sini siapa gembala Tuhan? Domba-domba yang dipercayakan untuk menggembalakan umatnya, yaitu orang-orang kudusnya ya. Terhadap orang yang paling karib kepadaku, siapa? Para nabinya. Haleluya. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ini seru ini ya. Nah, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai ya. Bunuhlah. Jadi sebenarnya kalau kita dengar ngeri banget bahasanya. Karena memang orang-orang kudus nanti akan dibawa. Akan banyak nanti hamba-hamba Tuhan. Sebelum masa aniaya itu pun akan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan bawa pulang. Jadi dari sekarang aku sampaikan kepada saudara, jangan kaget jikalau tiba-tiba ada yang kita kenal, hamba-hamba Tuhan tiba-tiba mati gitu ya kan. Nah, ini dengan pedang itu. Dengan pedang. Pedang itu bukan pedang manusia ya. Jadi Tuhan itu sendiri yang menyatakannya ya. Nah, jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan atau para karunia-karunia nabi yang tiba-tiba meninggal di zaman ini, jangan kaget. Yang ada kita yang masih tertinggal, kita harus katakan, wow, ini sepertinya sudah sangat nyata, sudah sangat jelas gitu. Orang-orang kudusnya, karena dikatakan kan sampai genap jumlah saudaramu yang akan terbunuh karena kesaksian. Nah, jadi di sini katakan, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Hati-hati ya. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ini berbicara apa? Manusia akan tinggal sedikit di muka bumi. Ini akan banyak kejadian-kejadian melalui penghakiman-penghakiman, pencobaan-pencobaan di muka bumi. Banyak kematian-kematian ya. Jadi jangan heran, ini masanya telah dimulai. Jumlah manusia akan semakin sedikit ya. Aku akan menaruh yang 1/3 itu ke dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Elohimku ya. Jadi ini di masa pemurnian, di masa segala sesuatunya aniaya itu sebenarnya masa pemurnian ya. Jadi jangan heran, jangan kaget. Kalaupun terjadi dan kita alami apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan datang, itu adalah pemurnian ya. Itu penyucian. Jadi tidak usah takut untuk menghadapi itu. Intinya kita harus tetap tahu kalau memang kita harus mati di dalam kebenaran, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Nah, di sini juga nanti saudara bisa baca Jefanya pasal yang pertama ya. Nah, ini juga tentang pemurnian. Pasal yang pertama ini judulnya penghukuman pada hari Tuhan. Karena terlalu panjang kita baca, nanti saudara baca di rumah. Apa yang saya sampaikan itu saudara pelajari ulang. Dari Wahyu pasal ke-16, ke Matius pasal yang ke-12, ke Zakaria pasal ke-13, ke Jefanya pasal yang pertama. Nah, yang sebenarnya tadi Tuhan bukakan Yesaya pasal yang ke-24. Ya, Yesaya pasal yang ke-24.
Ini sudah panjang, tetapi saya akan kembalikan lagi tentang bagaimana tentang sampar ini, ya. Ini topik kita. Jadi tadi kita mengalami ini semua, sebelumnya Tuhan telah terlebih dahulu membukakan melalui nubuatan-nubuatan, ya. Jadi Tuhan telah bukakan. Makanya saya sendiri tidak heran di saat sampar ini sampai ke seluruh bumi, banyak orang yang meninggal, tidak heran lagi. Kalau sedih tetap sedih. Tapi memang sudah diberitahukan, berarti harus terjadi di muka bumi. Kenapa harus terjadi? Karena firman harus tergenapi. Masa pencobaan di muka bumi harus terjadi. Karena kalau masa pencobaan tidak terjadi, tidak selesailah penggenapan daripada kitab Wahyu. Tidak selesailah bumi ini, sementara bumi ini harus selesai. Nah, jadi ini kita sudah masuk di mana zaman akhir zaman ini, bumi ini akan segera digulung, ya. Nah, jadi sebelum bumi ini digulung, terjadilah segala sesuatu. Apakah hanya akan sampar saudara? Oh tidak, masih banyak lagi. Tapi saya beritahukan kepada saudara, penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Namun melalui apa kita harus tahu. Nah, kalau kita lihat di zaman ini, ya, dengan sampar ini, saudara pernah nggak bertanya-tanya, itu apa Tuhan turunkan dari sorga seperti itu penyakit? Tidak. Tuhan tidak akan memakai tangannya untuk mencobai umatnya, ya. Nah, jadi apakah itu turun dari muka bumi? Tidak. Tetapi melalui apa dan siapa? Nah, di sini kita harus berhikmat menghadapi. Di saat pencobaan datang ke dalam bumi, maka kita jangan jatuh ke dalam pencobaan itu dengan kita jadi kecewa, ya. Dengan kita jadi takut. Jangan takut. Saudara harus kuat. Kalaupun memang harus kena COVID dan mati karena COVID, saya katakan dibandingkan nanti kena aniaya, bagus sekarang saudara pulang karena COVID ini, ya kan? Karena apa? Aniaya berat nanti, saudara dikejar-kejar. Nah, di saat ini terjadi, ini melalui apa? Tuhan pernah bukakan kepada saya supaya saudara berhikmat, ya. Nah, saya pernah tanyakan bagaimanakah sampar ini atau virus ini bisa berjalan. Nah, ini sebenarnya buatan tangan manusia, ya. Tetapi siapa? Kita tidak tahu siapa. Yang jelas, ini semua terjadi oleh karena pemikiran-pemikiran daripada mereka-mereka yang jauh lebih tinggi yang hendak menguasai bumi. Ya, jadi hati-hati, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya pernah saya sampaikan, ini kita masuk ke dalam masa pencobaan, tetapi jangan mau menjadi bahan percobaan. Nah, pernah nggak saudara berpikir, kenapa virus itu begitu gampang diberikan nama? COVID-19, varian Delta, Delta plus, apalagi. Nah, kenapa nama-namanya itu bisa dengan gampangnya disebutkan? Ya, ada apa? Nah, yang ada penanggulangannya yang dicari. Sumbernya yang kita dengar di dalam pemberitaan, ada nggak penyelidikan tentang sumber-sumbernya ini dari mana saja? Yang ada kita dengar hanya pemberitaan tentang penanggulangannya melalui segala sesuatu, ya. Saudara sudah bisalah menyebutkan di dalam hati, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, jadi kita sudah tahu nih, ya. Dan saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana cara virus ini disampaikan ke seluruh bumi? Sangat banyak caranya, sangat banyak. Tetapi terlebih melalui udara. Jadi saudara hati-hati, ya. Nah, makanya berhikmat. Memang akan banyak yang disemprotkan melalui udara. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya tidak melihat, saya tidak tahu, tetapi Tuhan katakan demikian. Ya, begitulah karena Tuhan yang melihat, ya. Nah, berikutnya penanganan kita. Apakah tepat kita memakai masker? Tepat. Dan Tuhan juga menyampaikan itu tepat. Karena dia dari udara, maka itu kita hirup. Jadi supaya kita tidak menghirup, kita harus benar-benar steril. Dan memang benar, ya, kita harus steril, ya. Nah, jadi di saat kita keluar rumah, ada baiknya kita memang menutup hidung kita.
karena itu sedang berjalan, ya. Nah, jadi tidak salah juga kalau kita tetap memakai masker. Ini harus berhikmat, ya. Nah, sekarang tentang penanganan dan tentang penerapan yang sedang terjadi. Di sini dulu sebelum penerapan itu dilakukan, saya pernah bermimpi dan saya sudah sampaikan kesaksian sebelumnya. Itu sekitaran bulan 3 2020. Saya dikejar-kejar oleh orang-orang yang berpakaian tentara dan orang-orang yang berpakaian baju medis. Ini belum ada berbicara tentang segala sesuatu, ya. Belum berbicara tentang suntikan, ya. Nah, jadi saat itu saya berlari. Saya lari dan saya tidak mau, gitu. Saya katakan, saya tidak mau, saya lari. Tapi saya tahu saya mau disuntik, gitu. Tapi saya lari. Nah, waktu saya terbangun saya bingung, apa sih itu, gitu ya kan. Nah, dan saya tidak tahu apa hubungannya dengan COVID-19. Karena memang, coba saudara kembalikan. Bulan 3 2020 belum ada disinggung masalah penerapan itu, ya kan. Nah, akhirnya di saat mulai dicanangkan akan dilaksanakan, banyak yang bertanya. Dan banyak yang menghubung-hubungkan itu ke chip 66. Saya bilang, oh enggak, itu belum lah, gitu. Karena enggak mungkin kan, gitu. Dan lagian masa sih melalui cairan, enggak mungkin. Jadi saya masih menghalalkan segala sesuatu, gitu. Anak kecil aja dulu kita kan dikasih imun, gitu kan. Nah, ya bisa saja ini terjadi. Jadi saya masih memakai logika. Tapi satu waktu, itu karena saya tidak bertanya kepada Tuhan, ya. Nah, makanya perlu saudara bertanya kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang, kalau saudara tidak mendengarkan suaranya, tanya kepada orang-orang yang memang Tuhan pakai, langsung mendengar suaranya, ya. Nah, saya berdoa. Saya diingatkan akan hal itu. Nah, terus tiba-tiba saya sadar. Nah, ini saya diingatkan, ya. Jadi saya nggak bertanya langsung. Waktu saya diingatkan tentang hal itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya. Tuhan, apa sebenarnya itu, gitu. Nah, Tuhan hanya katakan, anakku, sampaikanlah kepada seluruh umatku, jikalau itu tidaklah baik bagi bait suci. Hanya itu saja. Terus saya bilang, Tuhan, apa kaitannya dengan chip 666? Apakah ada? Tetapi Tuhan katakan, kalau itu untuk saat ini, belum. Ya. Nah, namun kan kita tidak tahu di berikutnya. Karena akan ada berapa tahap yang akan kita lalui. Ya. Nah, dan saya tidak katakan apakah di tahap berikutnya itu pasti atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana nanti penerapan tanda chip 66 ini, nanti Tuhan akan bukakan bagi kita dengan hikmat yang akan Tuhan berikan. Yang jelas, yang Tuhan sampaikan, karena memang banyak saudara yang bertanya, ya. Nah, dan itu memang saya tutup selama beberapa bulan. Bahkan saya merasa tertampar dengan postingan kawan-kawan yang mereka dengan lantang dan berani memberitakan sementara saya bersembunyi di balik selimut, ya kan. Nah, jadi saya menjadi seorang pengecut hari itu. Saya hanya memberitahukan sedikit, tapi saya tidak membukakan banyak, sementara banyak yang saya ketahui, gitu. Nah, jadi saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Itu tidak akan baik bagi bait suci. Dan yang Tuhan bukakan akan berefek. Dan efeknya ini bukan dalam jangka waktu yang dekat yang akan kita terima, tetapi akan berefek setelah hitungan tahun, bahkan akan ada setelah 2 tahun atau 3 tahun atau berikutnya. Itu yang Tuhan sampaikan efeknya, gitu ya kan. Nah, jadi disitulah saya Tuhan gimana ini gitu ya kan, pergumulan besar. Pada akhirnya saya bermimpi. Saya bermimpi ada seorang anak gadis berteriak-teriak, jangan terima suntikan itu, jangan terima suntikan itu. Wow, apa ini, gitu. Akhirnya saya berdoa. Di waktu saya berdoa, Tuhan katakan, anakku, bukankah aku telah berfirman kepadamu? Bukankah engkau telah mengetahui kebenaran? Sampaikanlah. Engkau mengetahui kebenaran itu, sampaikanlah kepada mereka. Sebab inilah ujian daripada mereka. Sebab akan tiba saatnya tanda bilangan itu akan datang ke dalam dunia, kata Tuhan. Nah, jadi artinya di situ apa? Ini kita digiring, dibawa untuk ujian. Jadi di sini saudara seperti di training untuk menghadapi masa yang akan datang.
Tuhan melihat di sini, ini saja kamu sudah takut gitu. Terlebih nanti ke depannya. Hanya masih dilarang ke sana kemari kamu sudah takut gitu. Nah, bagaimana nanti ke depan? Bukan hanya dilarang ke sana kemari, membeli dan menjual akan dilarang, ya. Yang ada kita akan dikejar, bahkan yang ada kita harus lari dan bersembunyi. Jadi di mana kita yang beriman? Ini aja kayak kemarin, Kak. Dulu dia katakan, oh kalau dilarang nggak bisa kemana-mana, oke nggak masalah itu bagiku, Kak. Katanya biarkan aku di sini. Tapi kemarin dia nelpon, gimana itu gini. Wah, segitu aja imanmu. Kamu sudah takut? Gimana nanti karena kita akan menghadapi aniaya? Belum lagi jari-jari tangan kita ini harus dipotong. Saya sampai katakan demikian ya. Belum lagi kita nanti akan dipukuli. Nah, jadi ini aja kita sudah menyangkal, ini saja kita sudah tidak berani. Jadi selidiki iman saudara ya. Nah, supaya kita tetap diselamatkan. Tetapi percayalah, karena ini belum masanya, tapi menuju masanya. Tapi bukan berarti saya katakan ini belum, saudara jadi berleha-leha. Kita tidak tahu, entah itu bisa saja dalam waktu sebulan, 2 bulan, kita tidak tahu ya. Jangan karena saya katakan belum, oh berarti masih ada 10 tahun lagi masih bisa saya bersantai-santai. Oh jangan. Saya katakan di pertama kedua ini oke, aman. Dan itu pun sebenarnya sudah tidak aman ya, secara fisik sudah tidak aman ya. Nah, apalagi berikutnya dan yang lebih luar biasanya ya. Kenapa harus lebih daripada sekali? Dan kenapa harus dipaksakan? Bukankah saudara nggak bertanya-tanya? Saya buka artikel-artikel dari luar negeri. Banyak loh mereka yang tidak menerima, banyak ya. Apalagi kita yang mempunyai hak asasi ya. Jadi jangan hanya melihat, tapi memang akan banyak yang akan ditutup ya. Di sini saudara harus bersekutu kepada Tuhan, benar-benar biarkan informasi itu saudara terima hanya daripada Tuhan ya. Karena media akan menutup segala sesuatunya, tidak akan membukakan. Saya sih prinsipnya ini saja. Tuhan katakan tidak baik bagi bait suci. Saya tidak mau sesuatu yang saya tidak ketahui akan masuk ke dalam tubuh saya. Ya. Nah, dan berikut Tuhan katakan akan ada gelombang panas di seluruh penjuru bumi. Pemanasan global akan terjadi. Ya, pemanasan global akan terjadi. Nah, apa hubungannya dengan segala sesuatu yang penerapan itu, saudara? Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Apa sih sebenarnya hubungannya tentang pemanasan global dengan apa yang diterapkan saat ini, gitu. Jadi Tuhan bukakan sel-sel darah kita ini, jaringan-jaringan tubuh kita ini benar-benar dibentuk oleh Tuhan itu sendiri ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak kita kenali, bahkan penelitiannya tidak maksimal 100%, bahan kita ini akan menjadi percobaan. Nah, satu hal di saat Tuhan katakan itu tidak baik, tandanya sangat simpel. Kalau itu baik, ya, di sini makanya hamba Tuhan harus berhikmat. Kalau itu baik, tidak akan ada korban. Pertanda itu tidak baik, hanya sebagai uji coba, maka akan ada korban. Jadi saya berani perkatakan di sini ya. Nah, di saat Tuhan katakan itu tidak baik, saat itu saya bilang, oh berarti kalau itu tidak baik nanti akan ada efek. Yang cepatlah dulu ya, janganlah dulu seperti yang Tuhan katakan nanti ini akan ada efek, imun akan semakin lemah di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi saya juga tidak akan heran kalau seandainya nanti ini semua akan terjadi bisul atau cacar yang tiba-tiba, saya tidak heran lagi ya kan. Nah, jadi saat Tuhan katakan kalau ini tidak baik, saya minta tanda gitu. Ternyata benar ya. Kalau itu baik, Tuhan katakan bagi bait suci artinya tubuh kita secara jasmani lah dulu ya. Kalau itu baik bagi tubuh kita secara jasmani, itu akan berbicara global. Artinya tidak ada korban, ya, tidak menjadi percobaan. Yang cocok oke, yang nggak cocok game over. Nah, waktu saya mendengar berita itu, oh benar,
Disitulah yang menguatkan dan meneguhkan hati saya dan menyampaikan bagi kita semua, ya. Nah, jadi seperti apakah itu nanti akhirnya di dalam tubuh yang Tuhan bukakan, ya. Nah, itu akan menjadi seperti sesuatu yang asing di dalam darah kita, di dalam jaringan kita, ya. Jadi jaringan di dalam tubuh kita ini seperti akan melemah. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa, karena saya itu bukan ahli di dalam sel-sel atau apa, ya. Pokoknya yang Tuhan katakan kalau itu akan menjadi sesuatu yang asing di dalam jaringan tubuh kita, yang akan melemahkan kita nantinya, ya. Nah, sehingga akan mengakibatkan panas di dalam tubuh. Nah, jadi itu saya tidak tahu apakah dia akan bisa nanti jadi berkumpul kalau memang udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih itu, ya kan. Nah, akan berkumpul kita tidak tahu dia akan berupa apa di dalam tubuh. Karena pola makan yang salah saja kita bisa batu ginjal loh. Bisa ada batu dalam tubuh, ya. Bisa ada batu dalam empedu. Apalagi kita yang memiliki zat besi di dalam tubuh, ya. Jadi jangan heran kalau segala sesuatu bisa jadi logam di dalam tubuh saudara, ya kan? Jangan heran, ya. Hanya itu yang Tuhan bukakan. Dan akhirnya di saat pemanasan global itu terjadi karena gelombang panas, ya. Saya tidak tahu gelombang panas itu apa nanti dan seperti apa. Namun setelah saya pelajari, saya temukan. Nah, di saat gelombang panas itu terjadi, maka tubuh itu akan merespon gelombang panas tersebut. Jadi akan gampang terkena penyakit. Nah, kalau kita selidiki penyakit-penyakit, itu efeknya apa? Panas kan? Nah, kalau ada infeksi entah dimanapun panas, ya kan? Akan demam. Nah, tubuh pun akan seperti itu di saat gelombang panas itu sudah ada di dalam bumi. Nah, jadi saya tidak heran kalau nanti akan banyak orang yang karena gelombang panas ini, ya, yang akan menderita banyak penyakit gitu. Kanker lah, bisul lah, cacar lah, nggak heran lagi saya, ya kan? Karena apa? Jaringan-jaringan tadi sudah tidak jaringan-jaringan yang murni lagi, yang berasal daripada Kristus, ya. Itu saja yang Tuhan bukakan. Nah, jadi apa sih gelombang panas itu gitu? Seperti apa itu nanti Tuhan gitu. Ternyata setelah saya lihat, saya banyak menonton gitu, saya pelajari. Pertama saya temukan senjata Amerika untuk membubarkan kerumunan-kerumunan yang dianggap meresahkan lah gitu, ya. Itu mereka ditembakkan dengan senjata yang mengeluarkan gelombang panas. Dan itu kalau nggak salah gelombang panasnya 928 atau 920 kHz, ya. Nah, itu hanya 900 sekian gelombang panas yang akan dikeluarkan untuk membubarkan ini, ya. Nah, penerapan daripada 5G sudah sedang berjalan. Karena teknologi harus semakin besar, ya. Nah, 5G setiap satu unit itu mengeluarkan gelombang 20 atau 28 lah gitu, ya. Saya lupa, ya. Kilohertz. Nah, coba kalau di dalam satu mall itu berapa orang yang pegang gadget dan wifi? Satu unit tadi 20. Coba, alangkah panasnya dunia ini. Sedangkan handphone yang sekarang saja kita pakai, ya, yang 4G, itu sudah sangat sakit kepala. Makanya saya kadang tidak tahan, ya, sering sakit di kepala saya dengan kalau terlalu banyak megang handphone. Jadi kalau SMS saudara banyak yang tidak saya jawab, mengertilah. Karena kadang juga konseling orang mau sampai sejam 2 jam gitu, ya, satu orang gitu. Dan karena memang itu sudah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami harus mau, ya. Nah, jadi di saat 5G sudah diterapkan nanti di seluruh dunia, jangan heran kalau sudah mulai perlahan-lahan gelombang panas itu akan terjadi di muka bumi, ya. Nah, jadi di sini kita harus berhati-hati. Jadi saya sampaikan kalau memang ada yang sudah terlanjur, ya, dari sekarang makan makanan sehat lah. Jangan makan segala makanan yang memicu panas ke dalam tubuh. Karena itu nanti akan panas di dalam tubuh saudara, ya.
Jadi dari sekarang kurangi yang namanya makan cabai, lada, segala yang panas-panas lah ya. Nah, padahal sebenarnya terkadang penting juga yang panas ini, jahe ya kan, buat minuman, bandrek untuk batuk ya kan. Nah, namun saya sarankan jagalah pola makan supaya tidak batuk, supaya tidak demam. Jaga pola makan, makan rebus-rebusan, makan yang sehat-sehat ya. Kurangi makan gula dan garam, jangan terlalu banyak. Itu yang Tuhan sampaikan ya. Nah, dan berikutnya jangan lagi, stop sampai di sini ya. Stop. Jangan takut. Kalau hanya masih pengancaman saya, kenapa sih hidup mau diancam-ancam? Ya kalau dikatakan kamu harus lepas dari pekerjaan atau gimana, ya wes. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan, asalkan cukup makan dan pakaianmu. Itu harus menjadi prinsip. Jangan pula ada prinsip dalam kita, ya kalau aku nanti nggak kerja, aku nggak bisa beli mobil, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gini. Asalkan cukup makan dan pakaian, Tuhan masih berdaulat. Tuhan berdaulat kok. Karena kita belum ditandanya ya. Jadi masih akan diloloskan dan dibebaskan. Saya percaya itu Tuhan akan mengerjakannya. Namun Indonesia harus berhikmat ya. Kita warga Indonesia harus berhikmat. Kadang kan dipikir yang satu dari Cina, yang satu dari Amerika. Nah, yang satu dari mana? Nah, bagaimana uji klinisnya ini? Iklim mereka berbeda. Nah, pola makan mereka berbeda, darah mereka berbeda. Ya. Kita yang dikenyangkan dengan nasi, mereka dikenyangkan dengan roti. Nah, bagaimana penelitian itu? Apa cocok ke darah kita? Itu aja sih. Simpel aja kita pikirkan, ya kan? Nah, dan lagi kenapa harus berbeda-beda, ya? Nah, itu saudara harus berpikir jauh ke sana. Jangan asal-asal saja, ya. Comot ayat sana sini, tunduklah kepada pimpinan segala macam, ya. Kita harus meniru Sadrak, Mesak, Abednego. Oh, iman yang luar biasa, ya. Coba, mereka juga punya peraturan pemerintah, ya. Di saat itu Raja Nebukadnezar memaksa mereka untuk tunduk. Ini peraturan. Jadi saudara-saudara, ingat ini peraturan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Coba, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tunduk. Berarti mereka pembangkang dong. Karena mereka tahu apa yang baik, apa yang tidak. Jadi kita juga harus tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang pantas dan apa yang tidak. Gitu ya. Jangan telan bulat-bulat aja segala sesuatu. Nah, gitu harus berhikmat saudara. Ya, pergunakan apa yang menjadi hakmu. Karena itu juga ada hukumnya kok. Nah, jadi apa yang mereka katakan? Ini iman mereka harus kita tiru ya. Kami tahu Tuhan kami bisa menyelamatkan. Bahkan di sana dikatakan apa? Bahkan sekalipun tidak gitu. Artinya sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, tidak mengeluarkan mereka dari sana, mereka tetap tidak akan tunduk. Luar biasa kan? Nah, jadi sekarang pun saudara harus seperti itu. Sekalipun harus keluar, ya udah, yang jelas Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong, ya. Kalau itu saja saudara sayangkan, itu tandanya belum siap meninggalkan dunia mengikut Tuhan. Masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Jangan takut ya. Nah, jangan banyak bertanya, oh gimana Bu? Gembala kami kan bilang gini-gini, kami dipaksakan gini. Ya kan mereka juga hamba Tuhan. Saya sudah ingatkan, kalau di zaman ini, siapa imam, siapa hamba yang benar-benar, kita harus tahu perbedaannya ya. Jadi kita harus mengerti. Oke? Nah, itu dia tentang penerapan-penerapan supaya kita berjaga-jaga, ya. Bukan Tuhan tidak berfirman supaya kita tidak menyesali nanti. Bukan Tuhan tidak berfirman, tetapi kitalah yang kurang mendengarkan segala sesuatunya. Haleluya. Jadi harus mendengarkan, harus berhikmat. Kalau memang dari voting ya, suara terbanyak, kita harus mengambil suara terbanyak, kan yang lebih banyak yang menerapkannya. Jadi ya kita harus itu yang benar gitu. Nah, jangan salah, yang ke surga itu saudara, walah sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya beritahukan kepada saudara, sangat sedikit. Waktu diberikan penglihatan akan hal itu, seandainya bisa membandingkanlah dulu sesuai dengan hitungan yang aku hitunglah dulu yang
penglihatanku lah dulu ya. Dibandingkan mereka yang selamat dengan yang tidak selamat itu. Kalau saya melihat perbandingan mereka waktu di masa penghakiman, ya, karena diperlihatkan saat itu ya. Saya melihat mereka yang melakukan kebenaran itu paling 0, sekian persen daripada seluruh penduduk bumi. Itu sesuai dengan apa yang aku lihat ya. Jadi sangat sedikit. Jadi jangan heran kalau memang hanya sedikit yang menerapkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jangan heran di saat saudara taat, saudara dikatakan bodoh, saudara dikatakan gila, saudara akan disingkirkan, saudara akan dijauhkan, bahkan sanak saudara. Jangankan sanak saudara, yang suami istri pun di zaman ini akan digoncang. Jadi ini kita masuk ke zaman pemurnian ya. Saudara dan saya, kita semua akan digoncang melalui apa? Melalui suami digoncang, melalui istri digoncang, melalui anak-anak digoncang, melalui pekerjaan digoncang, melalui tetangga, kita akan digoncang semuanya. 2 Tesalonika pasal 2. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia, kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Dua Tesalonika pasal 3. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu
kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Salam. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian.